akan menguji, benar nggak sih Presiden Indonesia itu harus orang Jawa? Ini kan perdebatan yang mungkin sejak awal pemilihan langsung, sejak reformasi, tapi tidak pernah diuji secara filosofis, tidak pernah diuji secara teoritis yang mendalam. Seolah dia itu taken for granted itu seolah dia itu benar dengan sendirinya. Tiba-tiba kemarin Erick Thohir bilang ya presiden selanjutnya itu orang Jawa, saya nggak mungkin. Selain kan dia nggak punya peluang aja. Terus kemarin Luhut bilang ya saya sadar diri lah, saya Muslim, saya Bapak Kristen, nggak mungkin lah saya jadi presiden. Presiden itu orang Jawa. Tapi benar nggak sih presiden itu orang Jawa? Karena selama ini kan yang kita dengar itu cuma seperti ramalan Jaya, sering kita dengar kemudian yang dulu akhiran presiden itu harus karena gitu Amin Rais itu nggak bisa, karena kita Menko Amin Rais gitu nggak bisa. Tapi apakah benar ya? Mereka yang mendukung presiden Indonesia harus orang Jawa, itu bertolak dari klaim statistik. Mereka tuh mengatakan seperti ini. Kita ini kan one person one vote, bukan one man one vote, karena woman itu juga udah bisa woman, dia itu udah bisa putih, karena itu nggak boleh one person one vote. Sistem satu orang satu suara. Kalau kita lihat data statistik, memang diksi Jawa itu sangat menjanjikan. Yang pertama 154,34 juta, ini 55,96% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Sekarang ini penduduk Indonesia itu 275,7 juta. Kemudian 40% dari penduduk Indonesia itu adalah etnis Jawa. Sekilas, kalau kita mendengar data statistik itu, ya pasti harus Jawa, ya. Karena kita ini one person one vote. Coba next. Tapi apakah benar seperti itu? Sebenarnya itu nggak demikian. Jadi sebenarnya ada asumsi di kalangan tim sukses. Mereka yang mengkampanyekan politik, mereka itu sebenarnya nggak percaya presiden itu orang Jawa. Ini faktanya. Tapi kenapa mereka menawarkan identitas Jawa? Karena data statistiknya tadi, bagi mereka itu adalah jalan termudah untuk menang. Ya, karena memang kita kebetulan statistiknya itu konsentrasinya di Pulau Jawa, kemudian ada konsentrasi ekonomi dan seterusnya, kemudian kebetulan 40% penduduk itu orang Jawa, karena dulu juga ada program transmigran, kirim-kirim Kalimantan dan seterusnya. Sehingga ini itu taken for granted aja, ini jalan termudah aja. Tapi dia itu tidak pernah diuji, apakah jalan termudah ini benar-benar pernah jalan termudah. Setelah saya berdiskusi dengan berbagai pengamat politik, mereka mengatakan akar daripada asumsi jalan termudah itu adalah etnosentrisme. Kebetulan, coba kalian cek, ketum-ketum partai itu rata-rata orang Jawa. Coba cek, entah gimana ceritanya. Kebetulan rata-rata orang Jawa. Kalau saya ini ketum partai dan saya orang Jawa, saya tidak akan lebih suka agar yang presiden itu orang Jawa juga, karena ada kesamaan etnisitas yang disebut sebagai etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu adalah isme, di mana saya ingin etnis saya itu yang menonjol. Dan itu alam bawah sadar seperti itu. Saya ini orang ngomong. Dan saya pasti ada kebanggaan kalau tiba-tiba ada ketua DPR orang ngomong. Itu tiba-tiba terjadi, ya kan? Itu psikologi. Atau teman-teman misalkan dari Sulawesi, kemudian melihat Yusuf Kala, langsung bangga aja tiba-tiba. Padahal dikenal Yusuf Kala juga enggak. Wah, Yusuf Kala itu orang Sulawesi mah keren banget gitu. Karena itu secara naluriah, etnosentrisme itu seperti itu. Dan karena statistiknya itu menunjukkan 50% itu penduduk masyarakat Jawa, terjadilah etnosentrisme yang 50% itu. Dan karena memang konsentrasi partai politik itu di Pulau Jawa, semakin makin lah itu etnosentrisme. Jadi itu sebenarnya adalah persepsi status quo. Karena kebetulan yang tadi rata-rata ketum partai itu orang Jawa, jadinya mereka juga ingin etnis mereka yang terbentuk. Karena untuk mengusung capres itu kan konsensus partai politik, bukan konsensus masyarakat. Ya. Yang berhak untuk menentukan siapa yang maju adalah partai politik mau ya atau enggak. Kalau itu Pak Anies kan belum tentu maju, karena koalisinya belum terbentuk. Itu disebut bakal, bukan capres 2024, bakal capres 2024. Karena Nasdem belum fix gitu sama PKS dengan Demokrat. Karena semua itu bukan atas kehendak rakyat, semua itu adalah kehendak ketum partai politik. Karena gitu, asumsi yang mengatakan Presiden Indonesia harus orang Jawa itu sebenarnya disebut sebagai naratif falasi.
ini saya kutip dari masing-masing pasarnya yang disebut juga sebagai hero of relations, panah relasi. Panah relasi itu kayak gini. Jadi ada fakta-fakta seperti tadi, 55 juta penduduk dari Jawa, 40% atas Jawa. Kemudian ketua partai orang Jawa. Tiba-tiba ada kesimpulan presiden harus orang Jawa. Itu namanya panah relasi. Jadi ada kecenderungan psikologis untuk mencocok-cocokkan fakta, untuk menjadi kesimpulan yang paripurna. Itu namanya panah relasi. Naratif relasi. Ada kecenderungan pribadi kita. Karena seolah-olah datanya demikian, pasti kesimpulannya kayak gitu. Itu yang disebut sebagai post hoc ergo propter hoc. Jadi bukan dari post hoc ergo propter hoc itu kayak gini. Bagas ini habis putus sama pacarnya, namanya Bambang. Ya, kan lagi eranya kayak gitu. Iya. Bagas lagi putus sama pacarnya, namanya Bambang. Terus 2 hari kemudian Bagas meninggal. Banyak orang yang menyimpulkan Bagas ini meninggal gara-gara putus sama Bambang. Setelah diperiksa, ternyata Bagas ini kena kanker basah karena dia sering tidur di atas lantai, nggak pakai alasan. Jadinya ini kena kanker basah. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Jadi ya hanya gara-gara 2 peristiwa itu beriringan, belum tentu itu kausalitas. Karena setelah ditelusuri, ternyata bukan gara-gara putus sama orang. Dia ini kena kanker basah karena dia terlalu sering tidur di lantai. Mungkin ada kebiasaan di desa. Dan dia itu merasa nyaman dengan tidur di lantai yang tidak punya alas. Karena gitu Bagas meninggal karena kanker basah. Kalau di diksi Inggrisnya ini disebut sebagai false. Jadinya kausalitas yang keliru. Jadi orang itu keliru dalam identifikasi akar persoalan. Jadi akar persoalan itu bukan pada statistik 50 juta orang penduduk Indonesia itu di Pulau Jawa, tetapi asumsi kenapa Presiden Indonesia itu harus orang Jawa itu bertolak dari yang tadi yang etnosentrisme. Ya datanya demikian dan kebetulan ketua partainya itu orang Jawa, jadi seolah-olah tekan terberat harus orang Jawa.